warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo, kami dari mahasiswa kampus Tikas Adira di Kota Bandar Lampung. Kami dari program studi S1 Gizi dengan mata kuliah pengantar antropologi dengan dosen pengampu Bapak Suherman MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Naura Nasra Madanis dengan NIM 2024033312. Saya Yana Jadalia dengan NIM 2024033818. Saya Teresia Septa Puspitasari, NIM saya 2024033317. Di sini kami akan membuat video tentang materi kami yang berjudul perilaku konsumsi makanan. Makanan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup, tetapi berhubungan erat dengan budaya, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Memahami perilaku konsumsi makanan menjadi penting untuk mengevaluasi dampak terhadap kualitas hidup. Perubahan gaya hidup akibat modernisasi dan globalisasi telah membawa pengaruh besar terhadap pola makan masyarakat. Munculnya makanan cepat saji, meningkatnya makanan olahan, serta berkurangnya makanan sehat akibat kesibukan, budaya dan tradisi pun ikut andil dalam menentukan jenis makanan yang dikonsumsi. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan makanan tabu. Makanan tabu adalah makanan yang dianggap beberapa budaya menjadi pantangan mereka untuk dikonsumsi. Konsep perilaku konsumsi makanan. Konsep perilaku konsumsi makanan mengacu pada cara individu, kelompok atau masyarakat memilih, membeli, mempersiapkan, dan mengkonsumsi makanan, serta faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dalam perilaku konsumsi makanan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK telah membawa perubahan signifikan dalam perilaku konsumsi makanan. Beberapa dampaknya adalah kemajuan akses informasi nutrisi. Yang kedua, pertumbuhan layanan pemesanan makanan online. Yang ketiga, peningkatan populasi makanan tren. Yang keempat, transplantasi produksi makanan. Lalu meningkatnya Shopee, Tokopedia, media sosial, dan lain-lain. Dengan peningkatan ini tentunya memiliki dampak negatif, yaitu penurunan kunjungan ke toko fisik. Menurunkan atau mendorong retail fisik beralih ke online, konsumsi berlebihan menyebabkan dampak pada lingkungan dan kesehatan. Budaya dan perilaku konsumsi makanan. Budaya dan perilaku konsumsi makanan merupakan hasil dari interaksi antara tradisi, nilai sosial, dan faktor individu dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan. 1. Pengaruh budaya terhadap konsumsi makanan. A. Tradisi dan identitas. Setiap budaya memiliki makanan khas tersendiri yang mencerminkan nilai tradisional. Misalnya, seruit dari Lampung, empempe dari Palembang. B. Norma sosial. Norma sosial di masyarakat adalah anggapan masyarakat tentang makanan yang layak dan tidak layak dikonsumsi. Misalnya, sapi di agama Islam itu halal, tapi di agama lain itu haram dikonsumsi. C. Makna simbolik. Dalam beberapa budaya, makanan memiliki makna simbolik. Misalnya, tumpeng dalam budaya Jawa melambangkan rasa syukur. 2. Perubahan dalam perilaku konsumsi makanan. A. Globalisasi membawa pengaruh dari budaya lain, sehingga makanan seperti pizza, burger, atau ramen menjadi populer di berbagai negara. Hal ini menggeser makanan tradisional dalam beberapa konteks. B. Modernisasi dan urbanisasi. Urbanisasi membuat orang lebih sering mengkonsumsi makanan cepat saji karena kesibukannya. C. Digitalisasi dan media sosial. Platform digital mempengaruhi perilaku konsumsi makanan melalui tren makanan, ulasan restoran, dan pemasaran yang dilakukan oleh influencer. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan. Yang pertama, ekonomi. Masyarakat dengan penghasilan lebih tinggi cenderung mengkonsumsi makanan yang beragam dan berkualitas. Yang kedua yaitu kesehatan. Kesadaran tentang kesehatan membuat banyak orang beralih makanan seperti makanan organik, vegan, dan rendah kalori. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Gerakan keberlanjutan mendorong komunikasi makanan lokal, organik, dan ramah lingkungan, konflik dan tantangan. Yang pertama, pembahanan gaya hidup. Modernisasi membuat makanan cepat saji lebih populer, tetapi seringkali bertentangan dengan upaya pempertahanan budaya makanan tradisional. Dan yang kedua, kesenjangan generasi. Generasi muda sering lebih terbuka terhadap makanan dari luar budaya, sementara generasi tua cenderung memegang teguh makanan tradisional. Isu lingkungan dan etika. Perilaku konsumsi yang tidak berkelanjutan seperti pemborosan makanan menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui edukasi. 5. Upaya pelestarian budaya makanan.
A. Pendidikan dan promosi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya makanan tradisional melalui festival budaya, dokumentasi resep, dan program aktivitas. B. Inovasi dan adaptasi, membuat makanan tradisional lebih relevan dengan gaya hidup modern, seperti fashion setiap sajinya atau yang lebih sehat. C. Dukungan pemerintah, kebijakan yang mendukung produk lokal dan makanan khas membantu mempertahankan budaya makanan di tengah perubahan global. Dengan memahami hubungan antara budaya dan perilaku konsumsi makanan, masyarakat dapat menjaga identitas budaya mereka sambil tetap terbuka dengan inovasi dan keberagaman. Perubahan transisional pada geografi, gizi, dan kesehatan. Perubahan transisional pada geografi, gizi, dan kesehatan mengacu pada proses perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangannya masyarakat, lingkungan, dan teknologi. 1. Transisi geografi mencerminkan perubahan penggunaan lahan, pola pemukiman, dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. A. Urbanisasi. Perpindahan besar-besaran penduduk dari perdesaan ke perkotaan menyebabkan perubahan dalam distribusi populasi, pola pembangunan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. B. Perubahan iklim. Aktivitas manusia meningkatkan emisi karbon, mempengaruhi pola cuaca, curah hujan, dan suhu global yang mengubah ekosistem serta stabilitas pangan dan air. C. Degradasi lingkungan, diferentasi populasi, dan penurunan biodiversitas. 2. Transisi gizi berkaitan dengan perubahan pola konsumsi makanan yang terjadi akibat modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. A. Dari pola tradisional ke pola modern. Sebelumnya, masyarakat lebih banyak mengonsumsi makanan kaya serat seperti biji-bijian dan sayuran. Namun, modernisasi menggantinya dengan makanan olahan yang tinggi lemak, gula, dan garam. B. Malnutrisi. Kekurangan gizi di negara berkembang, terutama di wilayah pedesaan. C. Obesitas. Meningkatnya prevalensi obesitas di kawasan urban, terutama di negara berkembang akibat makanan cepat saji dan gaya hidup. Transisi kesehatan mengacu pada perubahan pola penyakit dan penyebab kematian seiring perkembangan masyarakat. Dan yang pertama adalah transisi epidemiologi, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, seiring dengan perbaikan sanitasi dan vaksinasi penyakit. Dan yang kedua adalah penyakit akibat lingkungan urban. Populasi udara, stres, dan gaya hidup perkotaan meningkatkan resiko penyakit perempuan dan mental. Peningkatan usia harapan hidup, teknologi medis dan kebijakan kesehatan masyarakat memperpanjang usia harapan hidup, tetapi juga meningkatkan prevalensi penyakit degeneratif. Sekian video dari kami minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.